Oke teman-teman sekalian, selamat berjumpa dalam program entah ya, saya akan menyebut ini sebagai program latihan. Jadi saya akan latihan membaca untuk banyak kebutuhan, terutama untuk pribadi saya sendiri, dan mungkin metode ini juga bisa teman-teman tiru di rumah. Ini adalah metode untuk memperbaiki artikulasi yang pertama. Yang kedua, untuk menaikkan power vokal tentu saja. Dan metode ini saya dapatkan dari Ibu Ken Zuraida almarhum. Ini adalah membaca. Membaca tahap 1 adalah membaca dengan pelan, tidak membaca cepat, juga tidak terlalu pelan atau dieja, tidak sampai sana. Ini adalah sudah di tahap pertama kelas menengah, artinya sudah membaca normal tetapi dengan suara yang lantang atau dibunyikan. Dan untuk setiap tahap latihan itu saya akan menggunakan waktu yang saya gunakan atau yang akan saya gunakan adalah 30 menit. Selamat. Nah, bagi teman-teman mungkin manfaatnya adalah menyimak apa yang saya baca. Dan untuk latihan kali ini saya akan membaca beberapa buku, karena latihan ini akan saya buat menjadi kurang lebih harus sampai 40 kali. Dan sebagai pembukaan saya akan mengambil teks dari Rendra, Membela Masa Depan. Ya, mungkin buku ini akan habis dan nanti kalau habis kita ganti lagi. Dan di episode-episode selanjutnya saya tidak akan lagi membuka seperti ini, saya akan langsung membaca saja 30 menit. Ini saya bacakan dulu judulnya ya. Rendra Membela Masa Depan, kumpulan orasi. Isinya ada membela masa depan, lagi-lagi Mas Kumambang, pidato penerimaan Bakri Award 2006, tradisi dalam kebudayaan, Megatruh Kambuh, pidato penerimaan honoris causa. Membela masa depan. Rendra Membela Masa Depan, kumpulan orasi. Membela masa depan, lagi-lagi Mas Kumambang, pidato penerimaan Bakri Award 2006, tradisi dalam kebudayaan, Megatruh Kambuh, pidato penerimaan honoris causa, Burung Merak Press. Yang ini tidak perlu ya. Pengantar penerbit. Buku ini himpunan teks orasi Rendra yang diselenggarakan dalam 5 kesempatan berbeda, yakni tahun 2002 hingga 2008. Kelima naskah orasi ini kami peroleh masing-masing dari panitia penyelenggara beberapa saat sebelum orasi berlangsung. Kami juga sempat merekam dari pengeras suara orasi tersebut. Rekaman itu berguna untuk mencocokkan isi orasi dengan teks yang tercetak. Kami mengucapkan terima kasih kepada kelima penyelenggara orasi dan pihak-pihak yang memudahkan persiapan penerbitan buku ini. Ucapan terima kasih pula kepada Haji Andi Muhammad Rum, seorang budayawan Sulawesi Selatan. Dan terima kasih serta hormat kami kepada Rendra yang mengizinkan karyanya ini kami terbitkan, sekaligus memberikan koreksi terhadap kelima naskah ini sebelum kami serahkan kepada percetakan. Kepada sidang pembaca kami persembahkan buku ini. Wassalam, Jakarta 30 November 2008, Burung Merak Press. Daftar isi. Pengantar penerbit.
Halaman 5, daftar isi 5I 2, membela masa depan 9, lagi-lagi Mas Kumambang 35, pidato penerimaan Bakri Award 2006 59, tradisi dalam kebudayaan 65, Megatruh Kambuh 75, tentang penulis 95. Membela masa depan. Dari pengalaman melakukan tur berpidato dan membaca puisi di berbagai daerah, di berbagai universitas, dan berbagai komunitas di tanah air, saya selalu mendapatkan pertanyaan yang intinya, apakah keadaan buruk di dalam hal sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang menimpa bangsa dan negara Indonesia saat ini bisa diselamatkan, dan bagaimana gambaran penyelamatannya? Sesungguhnya, masa depan setiap manusia atau bangsa dimanapun di dunia tak bisa dipastikan. Masa depan adalah spekulasi baik atau buruk. Setinggi-tingginya ilmu magic atau teknologi ilmiah tak bisa mencegah matahari terbit atau terbenam. Tak bisa mengubah hari Senin menjadi hari Minggu. Berhadapan dengan waktu, manusia tidak berdaya. Masa depan adalah masa yang belum terjadi. Berbagai aral melintang bisa menghalang, bencana kecelakaan, bencana alam, bencana yang timbul dari rekayasa manusia yang zalim, ataupun bencana yang timbul dari kecerobohan kita sendiri, akibat dari rasa was-was, rasa takabur, rasa dengki bisa datang secara tak terduga. Di zaman prailmiah, orang datang kepada dukun atau syaman untuk menujumkan apa yang akan terjadi di masa depan. Lalu ada ucapan berdoa bersama untuk menolak bala, menjemput sajen, berpuasa dan bertapa. Rahwana, perampok-perampok, dan pencuri-pencuri juga melaksanakan puasa dan tapa supaya rencana-rencana mereka berhasil baik apabila nanti dilaksanakan. Tetapi di zaman modern yang ilmiah ini, manusia sudah mulai bisa menemukan berbagai variasi cara rasional untuk berantisipasi terhadap masa depan. Di zaman modern ini orang tidak lagi datang kepada syaman atau dukun, tetapi ia mengumpulkan jejak fakta-fakta yang melekat di masa lalu dan yang sedang menjadi atau terjadi di masa kini. Dari penelaahan akan fakta-fakta di masa lalu dan di masa kini, orang lalu bisa menebak apa yang akan terjadi di masa datang. Bahkan dengan memanfaatkan peningkatan daftar fakta-fakta yang baik dan berguna untuk kehidupan, orang bisa mempersiapkan kejadian-kejadian yang baik di masa depan. Sebenarnya ilmu mempersiapkan masa depan itu menjadi pesat berkembang di dalam peradaban umat manusia modern setelah manusia menemukan ilmu tata buku. Di dalam tata buku terekam dengan cermat fakta-fakta jalannya investasi, ongkos-ongkos jalannya operasi produksi atau operasi perdagangan serta pemasukan hasilnya, dan terekam pula laba dan ruginya. Berdasarkan rekaman fakta-fakta masa lalu di tata buku itu, ditambah dengan kumpulan informasi mengenai fakta-fakta di masa kini yang berhubungan dengan proyek yang diinginkan, bisa disusun atau dipersiapkan untuk langkah bisnis yang cermat diperhitungkan. Tentu saja mengenai apa yang disebut force majeure, orang tetap tidak bisa berdaya apa-apa, tetapi masih cukup luas ruang kemungkinan yang bisa diduga dan dikira secara ilmiah, sehingga persiapan untuk masa depan bisa membawa hasil yang baik. Setelah kebudayaan manusia sampai pada kemampuan untuk mengukur akibat di masa depan di dalam melakukan kegiatan perdagangan, berkat tata buku dan jaringan informasi-informasi yang dengan cermat diorganisasi, maka di bidang politik pun orang mulai menerapkan ilmu untuk mempersiapkan masa depan yang serupa itu. Secara rasional, mereka membaca jejak-jejak kenyataan di masa lalu
dan juga menghitung semua informasi yang berharga dari kenyataan-kenyataan yang hidup di masa kini. Dan lalu setelah mereka bisa mengukur kemungkinan di masa depan, tentu saja selalu dalam pengertian kurang lebih, maka mereka bisa menyusun agenda politik untuk mencapai tujuan mereka. Contoh keberhasilan spekulasi-spekulasi rasional politik yang pernah terjadi adalah politik penjajahan VOC, Daendels, Raffles, dan akhirnya kerajaan Belanda terhadap Indonesia. Dibanding dengan para raja penguasa Indonesia saat itu, para penjajah lebih cermat dalam mengumpulkan informasi fakta di masa lalu dan di masa kini dari zaman itu di Indonesia, karena mereka memakai metode empiris. Raja-raja itu masih dalam alam budaya mistik. Paling jauh, pikiran mereka hanya menjangkau teori, tetapi tak pernah menyadari pentingnya fakta objektif. Sejarah menjadi babad atau legenda. Masa kini adalah hasil dari mekanisme adat, dogma, dan kepercayaan. Tatanan masyarakat menggambarkan tatanan alam. Dalam alam macan adalah macan, kijang adalah kijang. Tak ada kesetaraan atau hak. Kijang harus tahu diri terhadap harimau. Uwa adalah uwa, kemenakan adalah kemenakan. Si kemenakan harus selalu tahu diri terhadap uwa. Begitu seterusnya dalam hubungan antara keturunan ningrat dan keturunan petani. Hierarki adalah mekanisme dari dogma daulat alam. Dengan kata lain, daulat tuanku adalah kopi daulat alam dalam tatanan hidup manusia. Maka masa depan pun dikuasai oleh daulat alam dan hanya bisa dipahami dengan ilmu mistik seorang dukun atau pendeta. Sedangkan para penjajah mempergunakan fakta-fakta dalam sejarah dan fakta-fakta empiris dari masa kini untuk menyusun agenda politik mereka. Cara mereka mempergunakan kesadaran pikiran dalam urusannya dengan masa lalu dan masa kini tidak hanya sekadar logis, tetapi filologis, etnologis, sosiologis, psikologis, antropologis, geologis, dan seterusnya. Sistem diferensiasi dalam pengamatan mereka sangat cermat. Para penjajah itu menggali dan membangun kembali candi-candi dan membaca naskah-naskah kuno dalam bahasa dan tulisan yang sudah tidak diperhatikan lagi oleh para penguasa pribumi. Mereka membuat tata buku, membuat peta yang memetakan gunung-gunung, danau-danau, daerah-daerah yang mengandung hasil tambang. Mereka membuat catatan kependudukan yang lengkap menurut jenis seks, kategori umum, angka kelahiran dan kematian, statistik pendapatan, dan lain sebagainya. Bahkan mereka juga membuat catatan perbandingan daftar kata-kata antara bahasa Melayu dengan bahasa Jawa, Madura, Bali, Lampung, Manado, Ternate, Sangir, Seram, dan Saparua sebagainya. Perbandingan bahasa-bahasa di Indonesia. Agenda politik penjajahan mereka dirumuskan berdasarkan berbagai informasi mengenai fakta-fakta kehidupan dalam berbagai aspek dari masa lalu dan masa kini Indonesia. Sedangkan para raja pribumi menandingi agenda penjajahan itu hanya dengan semangat dan keyakinan yang timbul dari alam legenda, adat, dogma, spiritualisme mistik, keberanian, kemarahan, dan harga diri. Maka kedudukan pengetahuan akan keadaan dan medan di Indonesia antara penjajah yang asing dan raja-raja pribumi di tanah air mereka sendiri tidak seimbang. Penjajah asing lebih mengetahui keadaan dan medan di Indonesia yang menjadi taruhan pertarungan. Akhirnya, dalam transaksi dagang demi transaksi dagang, transaksi politik demi transaksi politik, para penjajah bisa menguasai pantai, menguasai bandar-bandar,
menguasai lalu lintas lautan, menguasai hasil bumi, hasil lautan, hasil tambang, dan seterusnya, menguasai lalu lintas uang, menguasai perdagangan, industri, bahkan menguasai daya hidup seluruh bangsa. Sebagai contoh suksesnya agenda penjajahan, kita bisa lihat apa yang dilakukan Raffles di Jawa. Setelah Raffles menguasai banyak informasi mengenai geografi, demografi, linguistika, sejarah politik, sejarah budaya, dan menggali hasanah kesusastraan Jawa, maka ia pun siap dengan persiapan masa depan dari langkah penjajahannya. Atau dengan kata lain, ia siap dengan agenda penjajahan yang matang. Maka ketika ada kesempatan untuk memerangi Hamengkubuwono II dari Yogyakarta, tanpa ragu-ragu ia menyerbu kerajaan itu yang sudah ia ketahui seluk-beluk sejarahnya. Keadaan medan, keadaan penduduk, keadaan keraton, dan bahkan mungkin sudah bisa menggambarkan celana dalam sang raja. Setelah ia menang perang, ia tidak menghapuskan kerajaan Yogyakarta dari muka bumi. Bahkan ia membangun dan menegakkan kembali kerajaan Yogyakarta dengan raja yang baru, yaitu Hamengkubuwono III, yang ia ikat dengan perjanjian perdamaian sebagai mesin budaya penjajahan yang strategis dan efisien. Sultan Hamengkubuwono II yang ia kalahkan dibuang ke Pulau Pinang dengan protokol yang hormat dan sopan. Untuk menggambarkan bagaimana perjanjian perdamaian dengan Hamengkubuwono III itu menjadi mesin budaya penjajahan yang strategis dan efisien, saya kutipkan dalam singkatan beberapa butir isi perjanjian itu. Diakui dalam Mukodimah Perjanjian Perdamaian bahwa Hamengkubuwono II itu seorang tiran yang berbahaya dan tindakan militer yang dilakukan oleh Inggris adalah tindakan keamanan yang membela rakyat dari penindasan. Maka sebagai pemenang yang berada di pihak yang benar, pemerintah Inggris berhak mendapat bayaran ganti kerugian ongkos perang dan juga mendapatkan hak untuk menjaga keamanan dan stabilitas di Pulau Jawa. Sultan dan para bangsawan tidak boleh punya tentara sendiri tanpa kontrol dari pemerintah Inggris. Sebagai ganti rugi ongkos perang dan bayaran uang keamanan untuk menjaga kedaulatan Raja Hamengkubuwono III dan juga uang keamanan untuk menjaga stabilitas seluruh Jawa, maka Sultan harus menyerahkan haknya atas daerah Kedu, Pacitan, Japan, Jipang, serta Grobogan untuk langsung diperintah oleh Inggris. Sultan mengakui keunggulan manajemen dagang pemerintah Inggris. Karena itu, demi suksesnya pembangunan, Sultan menyerahkan monopoli manajemen bandar-bandar dan pasar-pasar dalam wilayah kerajaan kepada pemerintah Inggris tanpa boleh ada pihak lain mencampurinya. Sultan akan mendapatkan jaminan keuntungan berwujud setoran tahunan dari pemerintah Inggris kepadanya sebanyak 100.000 ringgit per tahun. Sultan menyerahkan sepenuhnya hak monopoli perdagangan sarang burung walet dan candu di seluruh wilayah kesultanan kepada Inggris tanpa syarat apapun. Semua pohon jati di wilayah kesultanan diserahkan menjadi hak pemerintah Inggris. Patih kerajaan, para bupati, dan wedana harus diakui sebagai aparat pemerintah Inggris yang diangkat atau dicopot menurut kebijakan pemerintah Inggris, tanpa Sultan boleh ikut campur. Bahkan Sultan tak boleh menjalin kerjasama atau berkorespondensi dengan mereka tanpa seizin dan sepengetahuan pemerintah Inggris. Sultan tak boleh melakukan politik luar negeri tanpa seizin dan sepengetahuan pemerintah Inggris. Ketika pemerintahan kolonial berpindah dari pemerintahan Inggris ke tangan kerajaan Belanda yang baru terbentuk,
Hal itu terjadi tanpa mempedulikan persetujuan dari raja-raja di Indonesia, karena Indonesia sudah digarap sebagai komoditas tanpa kedaulatan, dan pemerintah kolonial Hindia Belanda tinggal meneruskan saja persetujuan perdamaian yang dulu dibuat oleh Raffles. Sebagaimana dulu Raffles meneruskan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh VOC dan pemerintahan Daendels yang mewakili negara Belanda sebagai jajahan Perancis. Sementara para penjajah itu mempelajari sejarah, kebudayaan, dan kebangsaan kita secara lengkap, baik dari segi teritori, jasmani, rohani, jiwa, dan mental kita. Raja-raja kita tempo dulu dan barangkali juga elit kita di zaman modern tidak cukup pengetahuan mengenai penyerang yang harus dihadapi. Elit politik di zaman raja-raja mungkin menganggap semua orang kulit putih itu Belanda. Sehingga para elit politik angkatan 45 suka menyebut bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad. Padahal yang menjajah kita itu VOC, lalu Belanda Perancis, lalu Inggris, lalu Kerajaan Belanda Oranye. Itu pun tidak meliputi seluruh Indonesia yang dijajah 3,5 abad. Di Hamburg, Köln, Berlin, Stockholm, London, Leiden, Amsterdam, Sydney, Canberra, Melbourne, Adelaide, Hawaii, Ithaca, Berkeley, Philadelphia, Tokyo, Osaka, Beijing, Moskwa, Saint Petersburg, Praha, Napoli, Roma, New Delhi. Ada universitas-universitas yang punya departemen yang mempelajari segala sesuatu tentang Indonesia. Bahkan di beberapa kota yang saya sebutkan tadi, studi mengenai Indonesia dimulai sejak abad 12, sejak abad 11. Abad 11 ini, sejak abad 19. Sebaliknya, bahkan sampai di zaman modern ini, apa yang diketahui oleh elit politik kita mengenai sejarah dan kebudayaan Eropa, Jepang, Rusia, Amerika, atau Australia, sejarawan J.C. van Leur pernah berkomentar bagaimana orang Indonesia akan mengetahui sejarahnya sendiri secara baik-baik tanpa menelaah catatan-catatan orang Portugis, Spanyol, Inggris, dan Cina. Sejarawan kita memang tak ada yang peduli untuk belajar bahasa Portugis, Spanyol, atau Cina, atau bahkan bahasa Kawi dan bahasa dari daerah-daerah di Indonesia yang menunjukkan catatan sejarah seperti Batak, Minangkabau, Banjar, Bugis, Kutai, Bali, dan lain-lain. Dari zaman raja-raja hingga zaman modern ini, pengetahuan elit politik kita tentang kebudayaan bangsa lain dan bangsa sendiri sangat kurang. Dan sekarang, dalam krisis kenegaraan dan kebangsaan yang tengah kita alami di saat ini, timbul pertanyaan itu. Bisakah bangsa dan negara Indonesia diselamatkan? Dan bagaimana gambaran penyelamatannya? Kita tak bisa menjawab pertanyaan itu hanya dengan sekadar semangat dan keyakinan, tidak pula dengan sekadar kebingungan dan rasa putus asa. Pada saat ini, pesimisme ataupun optimisme tidak akan menolong keadaan. Tetapi sejarah peradaban manusia telah menyaksikan betapa Jerman, Italia, dan Jepang yang hancur habis-habisan setelah Perang Dunia II, toh akhirnya bisa pulih, bangkit kembali, dan berjaya. Sebaliknya, Rusia yang jaya setelah Perang Dunia Kedua sempat menjadi negara adikuasa, menguasai teknologi tinggi, tetapi toh pada akhirnya kini terpuruk berantakan sebagaimana Yugoslavia. Akhir-akhir ini kita menyaksikan
bagaimana Thailand dan Korea Selatan juga mengatasi kemelut politik dan ekonominya yang dahsyat. Tetapi bagaimana Indonesia? Dahulu di abad 11 di Jawa Timur, di abad 11 di Jawa Timur, di bawah pemerintahan Dharma Wangsa, pernah terjadi krisis sosial ekonomi yang hebat. Tetapi ternyata Airlangga bisa memulihkan keadaan dan menuju kejayaan biarpun ia baru berusia 17 tahun. Di Sulawesi Selatan yang di permulaan abad 16 penuh dengan kemelut pertarungan berbagai kepentingan di dalam kehidupan, bisa diatasi oleh kerjasama antara negarawan-negarawan Kajaula-Lido, Lapagala Nene Alamo, Puang Ri Manggalatung, Tomegu Makae, dan Tao Tonggenge. Bahkan aturan-aturan yang mereka tegakkan bisa menjadi kunci konsolidasi sosial politik yang menyebabkan Sulawesi bisa melawan datangnya penjajahan orang bule sampai 1905. Raden Patah di Demak bisa memulihkan situasi berantakan dan penuh huru-hara sejak pemerintah Kusumawardhani yang praktik pemerintahannya dijalankan oleh suaminya Wikramawardhana. Sebaliknya, apa yang sudah dibina oleh Raden Patah itu bisa berantakan lagi akibat dari munculnya Mataram Senopati. Sejak saat itu, Mataram tak mampu mempertahankan kedaulatan bangsa. Pada saat Mataram itulah kolonialisme orang Barat mulai menguasai bangsa di bidang sosial, politik, dan ekonomi, dan terus berlangsung pengaruhnya hingga sekarang dan belum teratasi. Maka untuk bisa menyelamatkan diri, bangsa Indonesia, terutama elit politiknya, harus bisa membaca tata buku peradaban manusia di dunia dan di tanah air sendiri. Itulah langkah pertama. Apabila langkah ini tidak dilakukan karena menengok kepada sejarah itu dianggap meromantisasikan masa lalu, maka orang yang berucap semacam itu pasti tidak tahu arti kata romantika. Menengok pada sejarah artinya bersikap realistis pada tata buku peradaban. Menolak fakta-fakta dalam sejarah berarti menolak bersikap realistis dan rasional. Memperhitungkan fakta-fakta sejarah itu tidak berarti menganggap fakta-fakta itu sebagai totem atau berhala, tetapi sebagai acuan untuk dibandingkan dan dijadikan bahan olahan bersama fakta-fakta kehidupan di masa kini, sehingga bisa melahirkan rumusan agenda masa depan. Dari melihat tata buku peradaban manusia di dunia dan di tanah air, nampak bahwa manusia selalu punya dua kecenderungan untuk mengatasi kemelut dan menciptakan stabilitas. Pertama, dengan kembali mengikuti naluri primitif untuk mengkopi daulat alam menjadi daulat tuanku dalam tatanan hidup manusia. Tuanku ini diharapkan untuk menjadi ratu adil yang bisa membawa stabilitas. Ia bisa berwujud raja dengan kekuasaan yang absolut, atau seorang fasis, atau seorang tiran, atau bisa juga partai politik tunggal dalam sebuah negara. Pendeknya, bentuk kekuasaan yang memusat. Niccolo Machiavelli yang hidup di zaman Renaissance Eropa di Florenza, Italia, adalah tokoh utama dari teori politik daulat tuanku. Ia beranggapan bahwa stabilitas politik hanya bisa diciptakan oleh seorang penguasa yang secara mutlak menguasai dana dan tentara dalam negara. Raja-raja di zaman Renaissance di Eropa rata-rata mengagumi teori ini. Begitu juga Napoleon, Mussolini, Hitler, dan Stalin. Praktik politik pengagum Machiavelli ini tak ada yang sukses. Umur kekuasaannya pendek
dan dikutuk rasa kemanusiaan dan selalu meninggalkan masalah yang berat untuk bangsa. Di Indonesia, contoh paling monumental adalah praktik politik daulat tuanku adalah Panembahan Senopati, Raja Mataram yang tak pernah sanggup mempersatukan Jawa, dan sampai cucu-cucu keturunannya pun tak bisa mengusir VOC dari Batavia. Dan bahkan akhirnya sejak Sultan Amangkurat berkuasa, pantai utara Jawa jatuh ke tangan VOC. Dan sejak saat itu pintu penjajahan terbuka lebar. Hegemoni politik dan ekonomi barat menguasai kita sampai sekarang. Semuanya terjadi karena sistem politik daulat tuanku. Kecenderungan kedua, dalam peradaban manusia untuk mencapai stabilitas politik ialah dengan menciptakan daulat hukum yang tumbuh dari unsur-unsur dinamis di dalam masyarakat. Contoh perkembangan daulat hukum yang spektakuler adalah Inggris. Di zaman primitif, mereka sudah punya lembaga Knight of the Round Table yang mengontrol kekuasaan raja. Begitu sampai pada abad 13, sejaman dengan Ken Arok, mereka sudah melahirkan Magna Carta yang mengakui kedaulatan para baron di samping kedaulatan raja. Kemudian pada zaman pemerintahan Raja Edward I, yaitu sejaman dengan Raden Wijaya mendirikan Majapahit, Raja muda Inggris ini sangat berminat menegakkan daulat hukum, sehingga ia memutuskan bahwa hanya parlemen yang bisa meredesain atau membuat amandemen pada undang-undang. Begitu daulat hukum tegak semakin mantap, maka lahirlah daulat rakyat yang sebenarnya, yang mengakui hak seluruh rakyat dari segenap lapisan untuk berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan, pemerintahan, dan kenegaraan melewati lembaga perwakilan mereka yang mereka pilih secara langsung. Ternyata di dalam tata buku peradaban bangsa, stabilitas negara tidak ditentukan oleh stabilitas pemerintah, melainkan sangat ditentukan oleh dinamika daulat hukum dan daulat rakyat. Daulat hukum menjamin daulat rakyat, dan daulat rakyat mengontrol laku daulat hukum. Jerman, Italia, dan Jepang bangkit dari keruntuhan Perang Dunia II juga berkat kemampuan elit politik mengubah konstitusi lama dengan konstitusi yang lebih berdaulat rakyat. Sebab hanya rakyat yang berdaulat yang punya ruang untuk berinisiatif, sehingga rakyat semacam itu bisa menjadi unsur dinamis di dalam pembangunan bangsa dan negara. Raja, presiden, atau pemerintahan boleh silih berganti, tetapi kedaulatan negara tetap berada di tangan rakyat dengan sebenar-benarnya. Ya, rakyat lebih panjang umur dari pemerintah yang manapun di dunia ini. Ternyata Thailand dan Korea Selatan bisa keluar dari kebusukan situasi sosial, politik, dan ekonomi setelah mereka mengubah konstitusi yang busuk dengan konstitusi yang lebih baik dari segi kepentingan daulat rakyat. Sesudah itu, mereka bisa lebih maju, lebih baik dalam pembangunan. Dalam tata buku peradaban bangsa kita sendiri juga tercatat bahwa elit politik Bugis, Kajou Lalido, Nene Alamo, Tomegu, Mekai Riluwu, Puang Rimanggalatung Riwajo, Topaka Lepang, Tau Tonggangge Siropeng menggalang aspirasi masyarakat untuk menyusun hukum adat yang disebut AD, yang dikelola oleh 7 orang dewan adat yang disebut Adepitu. Stop dulu, sudah setengah jam. Sampai ketemu hari besok.